Kalau dari sisi sektor sih memang saya pribadi ya masih bullish di sektor komoditas sih memang. Sektor komoditas karena apa? Karena kalau kita lihat secara perusahaan-perusahaan itu nggak ada isu secara fundamental ya. Tapi memang kemarin ada sell off dari asing, ditambah yang dari sisi domestiknya itu kemarin kan ada sempat sell off di sektor-sektor komoditas karena pengumuman adanya Danantara Sumber Daya Indonesia itu ya, PT DSI itu. Nah itu kan lumayan membuat adanya panic selling di beberapa saham sektor komoditas gitu. Nah, tapi itu kan maksudnya itu bukan something yang came dari perusahaannya sendiri gitu kan. Jadi secara fundamental dia masih bagus, secara harga-harga komoditas global itu masih sehat ya, masih naik. Kita lihat nikel kemarin naik dan sebagainya. Nah ini di saat opportunity adanya sell off kayak kemarin adanya berita DSI itu harusnya jadi good entry point untuk saham-saham komoditas sih, karena kan dari sisi ya jadi dapat diskon aja gitu, dapat diskon secara fundamental nggak ada problem, secara komoditas global harganya masih sehat, nggak ada isu, tapi ada sell off tuh dari sisi domestik karena panic selling kan. Nah itu harusnya investor tuh ngelihat opportunity itu untuk di hold sampai tahun-tahun kedepannya sampai harganya itu balik ke valuasinya masing-masing gitu. Oke, sektor komoditas teman-teman ya dari Mas Syadik begitu ya. Ini personal personal view begitu yang bisa mungkin teman-teman cukup setuju atau mungkin ada pandangan lain boleh aja nanti ikut tulis komentar aja. Mungkin sektor komoditas nggak gitu Mas Syadik, bebas aja. Oke. Mas Syadik, saya juga mau minta saran dong, mungkin buat teman-teman atau sobat investor di luar gitu. Gimana sih sebetulnya komposisi portofolio ideal di tengah kondisi saat ini? Ada nggak sih persentase-persentase tertentu yang bisa kita jadikan acuan? Oke, kalau untuk sekarang sih sebenarnya saya lagi-lagi nih view pribadi saya. Kalau menurut saya sih memang kalau bisa ya tetap exposure ke sahamnya itu besar tapi nggak terlalu besar lah untuk sekarang gitu ya. Sampai nanti ada tanda-tanda tadi kalau misalnya IHSG berhasil breakout di atas 6.450 gitu misalnya. Itu kan ada sign kita bakal bisa jadi ke market bullish lagi gitu ya. Jadi kalau alokasi percentage mungkin sekarang bisa dibilang 40% di saham, misalnya 30% itu bisa parkir di reksadana, either pasar uang atau pendapatan tetap yang bisa sewaktu-waktu dicairkan. 30%-nya mungkin bisa hedging ke safe haven asset, mungkin ke dolar atau ke emas gitu ya. Kenapa maksudnya masih ada dolar ya, we never know lah ke depannya gimana gitu, dan bisa aja dolar masih menguat lagi atau rupiahnya melemah. Jadi saya sih boleh saran either investor itu sekarang boleh hold dolar atau instrumen investasi yang berbasis dolar kayak kan sekarang udah ada reksadana USD atau obligasi USD gitu. Oke. Ini menarik nih. Tadi kalau kita lihat 40 30 30 gimana kemudian kita bisa mendiversifikasikan aset kita begitu di tengah kondisi saat ini. Ini boleh diikutin, silakan aja teman-teman. Kalau nanti Mas Syadik mau tanya aja langsung nanti ke Instagramnya atau kontaknya. Mungkin butuh lebih lanjut gitu ya. Apalagi teman-teman ternyata punya aset atau modal yang besar. Nah, bisa juga jadi kliennya Mas Syadik ya. Oke, ini kalau saya mau nanya yang simple dan santai. Kita ke trivia deh Mas Syadik ya. Ini boleh dijawab antara dua pilihan ini, boleh dikasih alasannya, boleh juga enggak. Tapi kalau bisa kasih alasannya juga boleh. Oke, trivia yang pertama. Trading atau investasi Mas Syadik? Trading. Trading. Kenapa tuh trading? Jadi sebenarnya kalau trading atau investasi itu tergantung dari komposisi kita pribadi punya dana ya, dan juga kondisi market gitu. Dan jujur kalau untuk kondisi market sekarang itu benar-benar marketnya hit and run, benar-benar kita bisanya trading, misalnya beli pagi jual sore lah, atau ARA hunter, ARB hunter, anything lah, you name it lah di market kondisi kayak gini. Tapi kalau misalnya untuk hold, kalau kita lihat dari kemarin kan kita koreksi berapa, naiknya cuma berapa gitu. Jadi ada potensi kalau bahasanya anak muda tuh kena geprek lah. Nah, jadi kalau untuk sekarang memang trading dulu gitu. Kalau misalnya kita ngomongin market tahun lalu itu investing. Trading ya teman-teman ya, trading atau investasi. Berikutnya, big caps atau second liner?
Ini balik lagi pribadi masing-masing. Kalau Boleh. saya sih second liner. Second liner ya. Karena masih muda nih. Ya, Oke, masih agresif, Masih melihat agresif. peluang yang banyak, oke Iya. lah second liner bisa jadi pilihan. Kemudian momentum atau value, Mas Adik? Oh, momentum. Berat ya pertanyaannya. Value juga dilihat, tapi Iya. momentum juga penting Yes. gitu ya. untuk Balik lagi kemudian- ini kita ngomongin market sekarang ya. Kalau misalnya ngomongin marketnya tahun lalu mungkin jawabannya Oke, beda. berarti gitu. yang harus Sekarang di-highlight momentum lah. market saat ini Iya, ya. market Mas saat Adik ini ya. sih momentum based Momentum banget sih. ya, siap. Scalping atau swing? Kalau ini berat juga ya. Mungkin ya agak lebih condong sedikit lah. Atau mungkin ada opsi lain selain scalping Iya. atau swing? Apa tuh? Sebenarnya kalau sekarang sih lagi mainnya scalping ya, tapi saya pribadi sih lebih suka mainnya swing sebenarnya. Kalau in general ya, cuman karena kondisi oke. sekarang lagi kayak gini jadi scalping. Cuman Scalping ya. in general saya lebih suka swing. Lebih suka swing. Oke, siap. Ternyata dua-duanya dilakuin ya, tergantung situasinya. Kemudian averaging down atau cut loss? Cut loss. Cut loss. Yes. Oke, dikit. Cut loss itu memang harus kita siapin dari awal nggak sih, Mas Adik? Harus. Jadi kalau misalnya kita mau entry suatu saham gitu ya, memang kita harus punya plan sendiri lah sebelum kita execute untuk buy suatu saham gitu. Dan kita tuh harus stick to the plan itu. Misalnya stop loss-nya udah di set di 3%, ya udah 3% cut, mau dia naik lagi mau gimana ya udah. Atau misalnya kalau dia naik lagi kan tinggal kejar lagi gitu. Tapi seenggaknya cut loss itu bisa nge-prevent teman-teman yang nonton itu untuk kena sell off yang masif kayak kondisi kemarin kan. Kondisi kemarin kan sebenarnya secara logika, oh ini udah bottom nih, average down lagi, tiba-tiba turun Bottom lagi, average lagi. down lagi ya gitu. Jadi kalau saya sih lebih suka cut loss dibandingkan predicting the bottom atau averaging down gitu. Jadi Oke, cut loss itu juga bisa buat kita disiplin gitu ya, Yes. terkait dengan trading plan kita Betul. begitu ya, ataupun investment plan. Oke, menarik. Kemudian terakhir, fundamental atau technical? Dua-duanya dilakuin juga sebenarnya. dua-duanya Tapi sih apa nih tergantung. view yang cukup menarik dua hal ini dari Mas Adik apa nih, fundamental dan technical? Kalau ini sih tergantung sahamnya, sama ini relate ke pertanyaan yang pertama ya, apa trading atau investing gitu. Ya kalau misalnya investing kita pasti lihatnya fundamental ya, kalau trading lihatnya technical. Technical. Cuma memang dua-duanya harus digabungin sih. Kalau misalnya fundamental itu gunanya untuk teman-teman yang nonton screening saham apa yang mau dibeli, technical itu untuk nentuin teman-teman entry-nya kapan dan exit-nya kapan gitu. Jadi memang dua hal ini banyak lah pertanyaan yang kayak mending trading daripada investing gitu. Tapi sebenarnya mending fundamental dibanding technical gitu kan. Tapi sebenarnya dua-duanya ini kayak dua sisi koin gitu. Jadi nggak bisa dipisah sebenarnya gitu. Sebagai investor Yes. bisa keduanya atau melakukan keduanya toh nggak salah juga Betul, gitu ya, betul. untuk kemudian bisa mengcombine fundamental dan juga technical. Yes. Oke, Mas Syadik, mungkin kita ada 2 pertanyaan terakhir lah ini menutup sesi podcast kita. Boleh dong Mas Syadik kasih apa ya kalau kita bilang ya, pesan-pesan atau apa yang bisa menjadikan teman-teman di luar sana makin semangat. Ini kita nggak ngomongin high net lagi nih, teman-teman retail di luar sana atau mungkin sobat investor di luar sana biar semangat ataupun bisa tangguh lah di pasar modal. Mas Syadik, apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan? Adakah pesan-pesan khusus atau mungkin tip khusus bagi teman-teman di luar sana? Oke, kalau untuk kondisi market sekarang ya, kalau menurut saya sih kita harus tetap stay invested, tetap ngeliatin market lah ya. Jangan bener-bener, ada beberapa yang saya temuin ya udah kepalang nyangkut dia delete apps investing sampai gitu apps-nya ya. Oh ya nggak mau lihat Wow. sampai IHSG balik lagi gitu kan. Which sebenarnya kondisi-kondisi kayak gini tuh waktunya teman-teman tuh untuk belajar gitu. Jadi kalau misalnya marketnya balik bull, itu teman-teman udah punya ilmu yang cukup untuk ngikutin marketnya run gitu nanti. Jadi memang sekarang good timing untuk teman-teman belajar ya. Sekarang udah banyak bisa akses di internet, cara-cara misalnya fundamental analysis atau technical atau ya broker flow analysis gitu kan, money flow dan sebagainya lah, you name it. Sekarang kan udah banyak juga platform-platform yang menyediakan itu gitu kan. Jadi ini memang waktunya teman-teman pelajarin, perbanyak ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan nanti once marketnya bull, jadi teman-teman udah punya ilmu yang cukup, yang memadai, jadi langsung hajar lagi untuk balikin misalnya modal teman-teman yang hilang di market gitu ya. Jadi Oke. kalau saya sih punya prinsip, kalau misalnya ada dana hilang di market gitu ya, atau dimakan market gitu,
kita harus balikin lagi di market gitu. Oke, itu apa ya, motivasi begitu ya, bahwa ya jangan akhirnya, mungkin ini juga pesannya adalah jangan kapok, belajar lagi lah, lihat lagi. Mungkin strategi kita kemarin ada yang kurang tepat gitu ya, atau kurang tepat begitu ya dari sisi portfolio manajemennya. Nah, ini mungkin bisa jadi waktu mumpung apa ya kalau kita bilang, koreksi itu bisa jadi peluang untuk belajar lah ya. Betul, karena kan kayak misalnya ya, mungkin sekarang ada beberapa yang baru mulai investasi jadi siklus kan selalu gitu kan. Marketnya bull kayak tahun lalu, banyak yang buka rekening, baru mulai investasi dan sebagainya, terus kena sell off, langsung kapok gitu kan. Padahal kan kalau misalnya mereka belajar ya di krisis IHSG lagi koreksi kayak gini gitu kan. Once misalnya nanti ada terjadi kan ini siklus ekonomi kan pasti ada lagi lah kayak gini, siklus koreksi kayak gini. Kalau misalnya mereka udah ngelewatin satu krisis atau satu siklus koreksi kayak gini dengan baik gitu ya, nantinya mereka bisa execute dengan baik lagi di krisis selanjutnya. Jadi melihatnya bukan kayak waduh kacau nih saham gini-gini, tapi melihatnya kayak oh ini opportunity untuk kita beli saham di harga murah gitu. Gitu. Jadi ini memang harus dilewatin, harus dipelajarin gitu ya. Mungkin sekarang ada yang nyangkut terus stres gitu, tapi ada juga yang misalnya investor-investor lama yang udah pernah ngelewatin 98, misalnya 2008 atau COVID kemarin gitu ya. Ngelihatnya sekarang kayak good time to buy gitu. Mereka kemarin misalnya udah profit taking, good time to buy sekarang gitu. Jadi memang view orang pasti beda-beda dan harusnya sekarang tuh waktunya teman-teman belajar lah.